Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang classical conditioning by Ivan Pavlov. Mari kita simak yuk. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan dan beliau meninggal tahun 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil meraih hadiah Nobel pada tahun 1909. Beliau juga adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Dalam hal ini yaitu classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap seekor anjing. Kemudian, Ivan Pavlov menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat berpengaruh terhadap pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bakker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peran maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu seekor anjing, karena Pavlov menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Tahap eksperimen yang pertama yaitu before conditioning, yaitu ketika anjing diberi makan, seekor anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur, walaupun tanpa ada pengkondisian sebelumnya. Tahap yang kedua masih before conditioning, yaitu ketika seekor anjing dibunyikan sebuah bel, maka anjing tidak merespon dan tidak mengeluarkan air liur. Berikutnya adalah during conditioning, yaitu menggambarkan keadaan bahwa ketika anjing dibunyikan sebuah bel disertai sebuah makanan, maka anjing tersebut akan mengeluarkan liurnya. Dan tahapan yang terakhir yaitu after conditioning, yaitu ketika tahapan during conditioning dilakukan berulang kali, maka ketika dibunyikan sebuah bel tanpa disertai sebuah makanan, anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liurnya. Nah, dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya. Yang pertama, law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reservoir, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Nah, yang kedua yaitu law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reservoir, maka kekuatannya akan menurun. Nah, demikian halnya dengan manusia. Manusia dapat dikondisikan sedemikian rupa. Pengulangan dan latihan pada tahap during conditioning dilakukan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori belajar Pavlov adalah terbentuknya perilaku yang diinginkan sehingga menjadi kebiasaan. Secara umum, teori belajar Pavlov sangat cocok dipraktekkan pada pembelajaran yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, seperti percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, dan juga olahraga. Dan juga dapat diterapkan untuk anak yang masih memerlukan domisili peran orang dewasa, suka mengulangi, gemar meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan seperti permen dan pujian.